Salam sehat untuk siswa baru SMA N3 Gresik bisa. Perkenalkan, nama saya Sulaiman SPD selaku kurikulum SMA N3 Gresik yang menjawab salam saya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencari ilmu di SMA N3 Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas dalam keadaan sehat. Anak-anakku sekalian, peserta EPLS SMA N3 Gresik tahun 2020, tahun 2021 yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kurikulum dan muatan lokal di SMA N3 Gresik. Anak-anakku sekalian, perlu kamu ketahui, setiap sekolahan dianjurkan untuk membuat kurikulum yang mana kurikulum tersebut adalah model demi kelangsungan pembelajaran di sekolah, sehingga tercapai tujuan sekolah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Anak-anakku sekalian, perlu kamu ketahui, kurikulum di Indonesia berganti beberapa kali, mulai kurikulum 2006, 2004, 1984, dan sekarang menjadi kurikulum 2003. Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan kurikulum baru yang diberi nama kurikulum 2013 atau yang dikenal dengan Kurtilas, yang mana sebagai pengganti kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2008 yang diistilahkan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia, yang mana merupakan pengganti dari kurikulum 2006. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, adapun tujuan kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan aktif, serta mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Adapun struktur kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Kelompok wajib A, yaitu meliputi pelajaran 1. Pendidikan agama dan budi pekerti,
Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, sejarah Indonesia. Dan yang keenam adalah bahasa Inggris. Kemudian untuk kelompok B, seni budaya. Itu pelajaran yang kelompok B wajib. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan berikutnya adalah prakarya dan kewirausahaan. Adapun kelompok C, yaitu peminatan, dalam hal ini kurikulum 2013 kelas 10 atau siswa baru sudah diarahkan ke penjurusan, sehingga ada kelompok C, yaitu peminatan, yang meliputi peminatan MIPA atau matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kemudian yang kedua, peminatan ilmu pengetahuan sosial yang disingkat dengan IPS. Dan yang ketiga, peminatan bahasa dan budaya yang disingkat dengan IBB. Adapun mata pelajaran yang termasuk kelompok MIPA, yaitu 1, matematika, yang kedua biologi, yang ketiga fisika, dan yang keempat adalah kimia. Kemudian untuk kelompok pengetahuan sosial meliputi pelajaran ekonomi, sejarah, sosiologi, dan geografi. Sedangkan untuk peminatan bahasa dan budaya meliputi bahasa dan sastra Indonesia, yang kedua bahasa dan sastra Inggris, yang ketiga bahasa asing. Bahasa asing itu bisa meliputi bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis. Dan yang keempat adalah antropologi. Itu tadi struktur kurikulum yang nantinya kamu ikuti, kamu pelajari di sekolah. Sedangkan untuk di SMA ini 3 Gresik, nanti peminatannya ada 2, yaitu MIPA dan IPS. Kemudian muatan lokal. Muatan lokal itu muatan yang mana pelajarannya disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, sehingga antar sekolah yang lain, antar kabupaten atau antar provinsi, muatan lokal itu tidak sama. Di Kabupaten Gresik, muatan lokal kita menggunakan bahasa daerah atau bahasa Jawa. Adapun landasan hukum untuk muatan lokal itu yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya, tujuan dari muatan lokal yang menurut pusat kurikulum adalah 1. Kenali dan biasakan diri Anda dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya. Yang kedua, memiliki kemampuan dan keterampilan serta perubahan tentang wilayah yang berguna bagi masyarakat lingkungan pada umumnya. Dan yang ketiga, memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai atau aturan yang berlaku di wilayah tersebut. Yang keempat, menyadari lingkungan dan masalah yang ada di masyarakat yang dapat membantu serta menemukan solusinya, sehingga pada muatan lokal itu disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kondisi daerah. Kemudian ruang lingkup
muatan lokal perlu anak-anak ketahui didasari oleh dua hal. Yang pertama, lingkup keadaan dan kebutuhan daerah, dan yang kedua, lingkup isi atau jenis muatan tersebut. Untuk lingkup keadaan dan kebutuhan daerah, yang artinya bahwa segala sesuatu di daerah tersebut pada dasarnya terkait dengan lingkungan alam, sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya, sehingga ruang lingkupnya itu mencakup kondisi daerah tersebut. Kemudian yang kedua, ruang lingkup isi atau jenis muatan lokal itu dapat mencakup bahasa daerah, bahasa Inggris, seni daerah, keterampilan, dan kerajinan dari daerah tersebut, sehingga perlunya adanya muatan lokal, sehingga diharapkan nantinya lulusan di sekolah tersebut atau di SMA Indo3 Gresik mempunyai keterampilan yang sesuai dengan kondisi di sekolah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, itu saja sedikit informasi tentang kurikulum dan muatan lokal. Mudah-mudahan kamu ke depan bisa memilih mana yang terbaik untuk kepentingan kamu ke depan, sehingga tujuan kamu untuk bersekolah di SMA Indo3 Gresik akan tercapai dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.